Di Romo-Romo Projo pun juga sekarang ada yang namanya kerabat. Dan kemudian Yesuit juga ada, Omi juga ada. Jadi beberapa paroki itu ada. Di tempat kita memang agak sedikit selip ya antara kerabat Omi sama kerabat MSF. Karena ada di Omi, ada di bagian dari kongreg apa di paroki kita. Itu posisinya ya. Memang ya itulah yang terjadi. Nah, terkait dengan hal ini, baik kalau kita melihat spiritualitas apa yang kiranya ada di paroki kita terkait dengan para romo yang melayani di sana. Dalam hal ini adalah Mesa Biaya Keluarga Kudus. Maka sebetulnya spiritualitas kerabat harus selalu terkonek dengan siapa? Keluarga kudus. Ya. Itu yang paling utama sebetulnya. Maka siapapun mereka, prinsip utama adalah ketika kita sebut kerabat loh, yang sungguh menghidupi semangat spiritualitas jiwa dari keluarga kudus adalah sebetulnya kerabat MSF. Hanya dibedakan antara kerabat yang aktif sama kerabat yang katakanlah tidak aktif lah, katakanlah semacam itu. Nah, terkait dengan ini memang dari tahun ke tahun diandekan saja tampaknya betapa informasi tentang kerabat itu pernah, tapi dunia itu kan berputar, banyak yang pindah sana, ada yang lupa, ada yang proses pergantian, maka perlu menanggapi usulan dari tadi ya, bagaimana supaya lingkungan-lingkungan itu sungguh-sungguh mengenal siapa kerabat itu. Kalau mengandalkan kepengurusan yang baru tampaknya susah. Kenapa? Kita banyak loh. Ya. Belum tentu di tiap lingkungan ada pertemuan dan bisa mungkin diterima. Maka yang bisa diandalkan adalah pertama, saya memberikan masukan, buat semacam flyer. Informasi singkat terkait dengan apa itu kerabat. Ya, kerabat itu seperti apa, yang mau disampaikan bagaimana, dan karya-karya kerabat seperti apa, relasinya dengan para Romo MSF, itu harus ada urean. Dan itu yang disampaikan kepada lingkungan-lingkungan di mana saat seharusnya baik juga kalau di mana ada kerabat satu atau dua di lingkungan itu memperkenalkan, ya. Jadi tidak mengandalkan ketua yang kita harapkan. Juga terkait dengan penghayatan kita spiritualitas pada keluarga kudus, logika pemikiran saya adalah seharusnya kerabat itu lebih daripada yang lain. Kenapa? Perjumpaan di mana ada kerabat dalam pertemuan itu selalu yang mempersatukan spiritualitas keluarga kudus itu dan juga pemahamannya pasti lebih daripada umat yang lain. Meskipun seluruh umat adalah kerabat sebetulnya ketika menghayatinya. Itu berarti bahwasanya keanggotaan yang aktif di kerabat itu seharusnya lebih daripada mereka yang tidak aktif di kerabat meskipun mereka kerabat. Logikanya semacam ini. Maka yang paling penting utama adalah bagaimana kerabat sendiri sebagai katakanlah kelompok kategorial ini menghayati keutamaan nilai-nilai spiritualitas keluarga kudus lebih daripada yang tidak aktif. Dengan harapan melihat spiritualitas yang dihayati kerabat yang aktif itu akan sungguh mendorong mereka yang barangkali melihat, oh ternyata di sana bagus, mari kita hayati bersama-sama. Itu akan membuat mereka yang tidak paham tentang apa kerabat itu bisa masuk. Di samping yang paling penting adalah juga diperhatikan informasi tentang apa itu kerabat. Maka penting bagi kepengurus yang baru itu merumuskan. Cobalah ya nanti ada buku pedoman kerabat sebetulnya. Di situ ada spiritualitas, apa yang dihayati, diringkas. Dan nanti bisa kerjasama dengan lingkungan-lingkungan di mana ada kerabat anggota di lingkungan, silahkan menyampaikan itu. Kebetulan nanti bila mana kebetulan kami berdua ada, misa di lingkungan, bisa ikut dengan kami, kerabat itu, kita akan sesi mungkin setelah misa, mohon maaf, kita waktu sebentar, kita jelaskan apa itu kerabat. Dan di situ harus ada list, biasanya ada nama, alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Itu persisnya nanti baru dimasukkan ke keanggotaan kerabat. Ditanyakan sekian, dan setelah melihat apa itu kerabat. Ya memang tidak banyak orang tahu, karena memang diandekan saja. Dan barangkali dari informasi yang memang sungguh ada mewakili yang lain, baik kalau sebetulnya ditindaklanjuti.
Apa yang menjadi persoalan ketika orang tidak paham tentang apa, tidak mengenal tentang itu kerabat, bisa disampaikan. Ya, itu yang pertama sebetulnya yang penting. Dan kaitan dengan puji, tidak orang puji otomatis masuk kerabat sebetulnya. Puji adalah salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam karya kerabat. Ya. Nah, harapan saya pada tahun ini kita bisa misa satu kali bersama dengan puji supaya ada semangat kembali bagi mereka yang mendonasikan sebagian dari dana mereka untuk bukan ke kerabat. Puji itu sebetulnya bisa dikoordinir oleh kerabat atau oleh dewan. Tetapi supaya ada link antara puji salah satu kegiatan dari kerabat terkait dengan bagaimana yang mau ditanamkan di lingkungan adalah supaya umat mempunyai perhatian peduli pada pendidikan iman, pendidikan imam, maka ada puji. Nah itu harus ada dikobarkan kembali. Pendidikan seorang imam itu bukan biaya yang murah loh itu. Kalau tidak salah berapa M dalam 1 tahun itu harus ada. Belum lagi jadi. Ya, karena sejak dari novisiat, para novis itu rata-rata sudah tidak ada biaya lagi. Jadi harus ditalangi oleh kongregasi. Setelah masuk ke filsafat tingkat 1 sampai nanti mau ditafiskan, itu biayanya berapa tiap tahun. Belum lagi nanti, ya kalau di tengah jalan sudah berguguran, rugi sudah nggak petik loh ya. Nah, biaya yang mahal inilah yang kita lakukan dengan mengetuk hati umat supaya umat itu peduli. Oh ini loh puji. Nah puji harus juga disampaikan pada saat nanti dalam kunjungan. Bahwasanya kita membutuhkan perhatian untuk peduli umat. Bayangkan nanti kalau tidak ada dana yang mau diberikan untuk pendidikan, tenaga ada, kita dari mana? Dan puji Tuhan bahwasanya Minomalta ini luar biasa. 34 juta tadi ya? Setengah tahun ya? Setengah semester toh? 1 semester. Ya, setengah tahunan ya. Nah, seperti itu. Itu luar biasa. Dan di beberapa paroki juga sebenarnya sudah ada yang namanya kerabat yang saya sampaikan tadi. Nah, puji itu memang harus digalakkan di sana, ya supaya sungguh-sungguh dari tahun ke tahun semoga tanpa memberati umat, ya karena kalau saya lihat listnya dana di lingkungan itu kan sudah banyak sekali ya, ada 9 sampai 12 kali tarian. Kalau tidak salah, ya minimal ya, belum ditarik-tarik sendiri seperti itu. Jadi sudah sangat banyak penarikan di sana. Maka baik kalau kita mencoba untuk memberikan penyadaran, mengetuk hati umat, ini loh, seorang imam itu membutuhkan dana untuk pendidikannya yang luar biasa mahalnya. Dan makin tahun makin bertambah, ya, dan seperti itu. Yang sakit nanti juga, dan sebagainya itu. Nah, sekali lagi, yang ingin saya mau coba garis bawahi di sini adalah, mari kita lihat, ya, sejauh mana sungguh kita sebagai kerabat itu, dari diri kita sendiri, mempunyai perhatian dan kepedulian untuk semakin mengenal siapa keluarga kudus. Karena itu menjadi kekuatan bagi kerabat untuk dalam spiritualitasnya, untuk memberikan semangat jiwanya dalam karya perutusan dan pelayanannya. Maka tidak kurang-kurangnya kami berdua dan siapapun Romo yang pasti tinggal di paroki MSF itu selalu memberikan bekal mengingatkan kembali tentang siapa itu Bapak Yusuf, Bunda Maria sudah pada hafal semua ya. Kadang-kadang kita harus menyinggung sedikit, tapi yang paling penting iman Yusuf, iman Maria, Yesus pasti sudah lebih paham lagi. Ya, tiga-tiganya sungguh-sungguh harus menjadi kekuatan. Dan yang terakhir saya sampaikan, yang paling penting adalah spiritualis ini seharusnya juga menggerakkan bagi kita perhatian dan peduli tidak hanya ke kelompok kategori kerabat, tapi juga pada keluarga-keluarga di mana kita ada. Ya, jadi kita bisa lewat spiritualitas yang kita hayati, yang kita hidupi, yang membuat kita semakin semangat itu juga seharusnya memberi perhatian kita dan mendorong kita untuk memberi perhatian pada keluarga-keluarga tempat di mana kita ada. Karena kita dipengaruhi juga oleh spiritualitas itu. Itu yang baik sebetulnya. Maka marilah kita mohonkan semoga kita semakin sungguh disemangati, dijiwai oleh spiritualitas keluarga kudus itu. Dan kita bersyukur, kalau saya lihat meskipun yang aktif di data itu berapa ya, bukan sekitar 100 atau berapa, tapi yang aktif 40, 50. Kalau anggotanya itu 72.
tambah 2 74, tetapi yang aktif itu hanya 50% tidak ada. Nah nanti seandainya itu dimungkinkan, misalkan kegiatan itu bisa seandainya hidup loh ya, misalkan dipercayakan kepada lingkungan, misalkan mengelola kerabat, gantian lingkungan satu, lingkungan berikutnya, ya ketika nanti sudah ada beberapa lingkungan itu, kalau ada kerjasama memungkinkan, hanya sebagai sebuah terobosan, ya. Yang penting sekali lagi masukan tadi supaya lingkungan mengenal apa itu kerabat menjadi prioritas dari pengurus yang baru ini, ya. Dan kami juga akan bantu ketika nanti misa di lingkungan. Saya akan lebih menekankan dan menjelaskan tentang apa itu kerabat, kerjasama dengan beberapa yang hadir kerabat di lingkungan itu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Spiritualitas itu kan Maria sama Yosef itu kan sebenarnya lebih pada kerelaan hati, kata kuncinya itu. Maria bisa lo menolak, bisa. Yusuf juga bisa menolak, bisa. Tapi itu tidak mereka lakukan. Karena apa? Karena mereka sungguh merelakan diri dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan. Kata kuncinya adalah kerelaan hati. Demikian pun juga Bapak dan Ibu yang tergabung di dalam kerabat ini. Dibutuhkan sebuah kerelaan hati untuk juga bersama dengan para imam MSF untuk juga menghidupi spiritualitas MSF sebagaimana yang kami katakanlah hidupi selama ini, supaya umat juga mengambil bagian dalam spiritualitas para imamnya. Itu poin yang pertama. Titik, sudah, nggak pakai koma. Yang kedua, karena kerelaan hati, demikian pun juga puji. Puji juga kerelaan hati. Nah, timbal baliknya adalah seyogianya di paroki-paroki MSF, ya saya selama ini belum menemukan di Mino, itu setiap Sabtu itu diintensikan khusus untuk donatur dan puji. Selama saya di sini saya belum pernah. Kalau di paroki-paroki yang selama ini saya lalui, ya setiap Sabtu, selain untuk mendoakan para misionaris, juga mendoakan para donatur dan puji. Sebagai wujud terima kasih kami para imam atas kerelaan hati umat yang mau terlibat, karena nggak bisa menyumbangkan anaknya untuk menjadi imam, ya, bisa menyumbangkan sebagian rezekinya. Itu kan goalnya ke sana, supaya nggak cuman ngomongin tok imamnya, tapi Bo Yao terlibat menyumbangkan anaknya. Nah, kalau anaknya sudah besar-besar nggak mampu dan nggak bisa, ya bisa melalui putunya. Putunya juga nggak mampu, ya melalui donasinya itu tadi. Ya, intinya mau rela piye carane kan begitu. Ya, maka dari pembicaraan ini mungkin baik goalnya satu, kesepakatan bahwa setiap Sabtu sebagai wujud terima kasih kepada teman-teman umat atas donasi yang diberikan untuk puji, setiap Sabtu diintensikan khusus untuk mereka. Tepuk tangan. Nanti kerjasama dengan apa? Kerjasama dengan Mbak Siska ya, Bu Ramidi. Nanti bisa meneruskan ke Mbak Siska. Ya, pasti nanti setiap Sabtu itu by system di dalam itunya, intensinya Mbak Siska itu setiap Sabtu itu sudah automatically ada di situ link untuk para misionaris dan juga para donatur dan juga para puji itu ya, donatur, puji atau pemerhati MSF lah itu. Lalu berikutnya terkait dengan satu tadi sudah spiritualitas, lalu yang kedua puji, lalu yang ketiga ya memang semua umat adalah kerabat sebenarnya.
Karena kerabat MSF itu ya besutan, ciptaan, bentukan dari tarekat secara khusus Provinsi Jawa. Yang kemudian lalu dilempar ke internasional gitu bahasanya dengan pakai istilah Amici MSF. Itu baru tahun 2012 itu. Tapi kerabat sendiri yang sudah besutan Provinsi Jawa itu sudah jauh sebelumnya. Bahkan sebelum saya jadi imam pun kerabat itu sudah ada. Ya, kalau MSF di Mino itu sangat kuat sosoknya itu ya Romo Susilo itu. Karena beliau adalah termasuk salah satu founder ya yang dimintai oleh Provinsi Jawa untuk membentuk itu. Tapi untuk di level internasional, kerabat MSF itu baru dibentuk di 2012. Istilah yang dipakai adalah Amici MSF, sahabat MSF. Kalau kita istilah bahasa di kita intern ini di Provinsi Jawa ya kerabat. Intinya bahwa ya kita semua bertanggung jawab, ikut terlibat, ya, nggak cuman spiritualitasnya, tetapi juga menciptakan imam-imam yang berkualitas. Nah, imam-imam yang berkualitas kan juga pasti butuh dana. Nah, disitulah muncul gagasan, juga lalu adanya puji, persembahan untuk calon imam. Imam yang model mana? Ya imam MSF. Gitu. Kalau di Projo ya mungkin ada puji, tapi untuk teman-teman imam, calon imam Projo. Mungkin juga di OBI juga ada puji ya gitu. Karena kita dikelola, didampingi, digembalakan oleh MSF, maka kita pun diharapkan untuk terlibat. Selain terlibat di dalam spiritualitas, juga terlibat di dalam berbagai tanggung jawab, beban, termasuk juga pendidikan untuk calon imam. Titik. Wali topik wal hidayah.